Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Aulia Verdikusuma Putri dengan NIM 22401163 akan menjelaskan mengenai hak kekayaan intelektual. Yang pertama adalah pengertian dari hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual adalah hak atas kekayaan yang berasal dari karya intelektual manusia, yaitu hak yang berasal dari hasil kreatif kemampuan daya pikir manusia yang diapresiasikan dalam berbagai karya, yang bermanfaat serta berguna untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Maksudnya adalah, hak kekayaan intelektual ini merupakan hak yang melindungi hasil karya kreatif manusia seperti tulisan, musik, seni, dan penemuan lainnya, sehingga pemilik dari karya tersebut dapat mengontrol penggunaan dan pemanfaatannya sehingga tidak disalahgunakan. Hak kekayaan intelektual ini memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama adalah mendorong atau mengembangkan inovasi dan mengembangkan kreativitas seseorang. Maksudnya, dengan adanya hak intelektual ini, pencipta dapat bebas mengembangkan ide barunya karena karya yang diciptakan ini akan mendapatkan perlindungan hukum, sehingga mereka tidak perlu takut bahwa karyanya akan dicuri atau disalahgunakan oleh orang. Lalu yang kedua, sebagai bentuk penghargaan atau pengakuan atas hasil karya atau kreativitas seseorang. Maksudnya adalah, dengan adanya hak kekayaan intelektual ini, karya tersebut memiliki nilai, dan untuk menghargai pencipta dalam menciptakan kreativitas ini, biasanya para pencipta mendapatkan insentif, di mana diharapkan para pencipta agar dapat terus berinovasi dan menciptakan karya yang berkualitas dan berinovasi serta bermanfaat untuk sekitarnya. Hak kekayaan intelektual juga disebut sebagai intellectual property right, atau termasuk dalam hukum benda tidak berwujud, yang terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama ada industrial property right, yaitu hak kekayaan industrial yang berkaitan dengan invensi atau inovasi yang berhubungan dengan kegiatan industri, yang meliputi hak cipta, paten, merek, dan desain industri. Lalu yang kedua ada copyright atau hak cipta, merupakan hak yang berkaitan dengan perlindungan terhadap karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, contoh seperti film, lukisan, novel, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada peran HKI. Peran HKI yang pertama yaitu sebagai alat persaingan dagang, terutama bagi negara maju, agar tetap dapat menjaga posisinya di pasar internasional dan dengan produk ataupun barangnya. Maksudnya, HKI membantu mempertahankan keunggulan kompetitif di pasar internasional dengan melindungi produk dan barang tersebut dari pelanggaran atau pencurian agar posisinya di pasar internasional akan tetap stabil. Lalu yang kedua ada alat pendorong kemajuan iptek dengan inovasi baru yang dapat diindustrikan. Maksudnya, HKI ini membantu perlindungan terhadap hak cipta, paten, dan merek, dan memberi insentif kepada para peneliti atau penemu maupun inovator untuk mengembangkan teknologi baru dan menciptakan inovatif, sehingga tercipta inovasi baru dalam iptek ini, dan hasil inovasi tersebut akan dapat diindustrikan di industri yang membutuhkan. Lalu yang terakhir ada alat pengembangan kesejahteraan perekonomian masyarakat, khususnya para peneliti yang mempunyai penemuan yang diindustrikan dengan mendapatkan imbalan royalti. Maksudnya adalah, HKI membantu para peneliti yang mempunyai temuan, dan para peneliti ini memperoleh imbalan berupa royalti dari hasil pemasaran produk ataupun teknologi tersebut. Baik, perkenalkan, nama saya Alfian Kaisar Abdul Razak. Kali ini saya akan menyampaikan pembahasan mengenai hak cipta. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat 1 tentang hak cipta, yaitu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah sesuatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta secara otomatis dan rumusan tentang ciptaannya diwujudkan dalam bentuk nyata. Yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan pada Direktorat Jenderal, ataupun
orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaannya. Dari ketentuan tersebut tergambar bahwa meskipun penciptaan tidak mendaftarkan ciptaannya ke pemerintah sehingga namanya dapat tercantum dalam daftar umum, tetapi pencipta tetap dilindungi sebagai ciptaannya. Terdapat 2 hak eksklusif yang ada pada hak cipta, yaitu yang pertama hak ekonomi, yaitu hak memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Hak ekonomi ciptaan meliputi ada 4 hal. Yang pertama, hak penggandaan, yaitu penambahan jumlah ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama ataupun menyerupai ciptaan tersebut dengan penggunaan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama. Kemudian yang kedua, hak penyesuaian, yaitu penyesuaian dari suatu bentuk ke bentuk lain, seperti penerjemahan dari suatu bahasa ke bahasa lain, patung menjadi lukisan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, hak penyiaran, yaitu penyebaran ciptaan dengan menggunakan metode alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat, dijual maupun disewakan. Yang terakhir yaitu hak pertunjukan, yaitu memamerkan, mempertunjukkan atau memperagakan ciptaannya di bidang seni. Kemudian hak moral, yaitu hak untuk menentang segala bentuk perubahan dalam karya hak cipta yang dapat mengganggu reputasi pencipta. Hak moral melindungi nilai pribadi dan reputasi, tidak hanya permasalahan perekonomian semata, melainkan nilai dari sebuah karya ciptaannya. Hak moral tidak dapat dialihkan selama penciptanya masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Baik, poin penjelasan selanjutnya yaitu hak merek dagang. Sebelum kita mengerti pengertian dari hak merek dagang, kita harus mengerti dulu pengertian dari hak merek. Hak merek sendiri pengertiannya tertuang dalam pasal UU nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Jadi yang dimaksud dengan merek dalam pasal ini ialah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna, kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan atau jasa. Jadi dapat diartikan bahwa pengertian merek yaitu suatu tanda pengenal yang membedakan antara milik atau produk atau jasa milik seseorang dengan milik orang lain. Produk yang membedakan antara produk barang atau jasa yang satu dengan yang lain. Merek merupakan kekayaan hak intelektual yang perlu dilindungi. Sebab ini menjadi hal yang membedakan antara produk atau jasa yang unik dan berbeda dengan produk yang mungkin sejenisnya. Elemen branding ini mencakup ekspresi, desain, dan simbol yang dapat dikenali oleh masyarakat. Jadi, merek itu merupakan salah satu komponen terpenting dalam bisnis. Dengan adanya merek, konsumen lebih mudah dalam mengidentifikasi atau mengenal produk dari saingannya dan dari perusahaan tersebut. Konsumen lebih bisa percaya diri dan yakin produk yang memiliki merek itu adalah produk yang aman atau yang sudah terjamin. Maka dari itu sebuah perusahaan penting untuk menciptakan merek yang bisa bercitra baik di masyarakat serta mampu melindungi dan meningkatkan mereknya di pasar. Kemudian pengertian dari merek dagang. Pengertian dari merek dagang sendiri sudah tertuang pada pasal 1 angka 2
UU merek yang berbunyi merek yang digunakan pada suatu barang yang diperdagangkan oleh seseorang, perusahaan, badan hukum yang membedakan barang sejenisnya dengan barang yang lain. Sehingga merek dagang berdasarkan pasal tersebut diperuntukkan untuk produk yang diperdagangkan atau berupa produk yang dipasarkan. Contoh realnya itu seperti KFC, Yamaha, Tupperware, Honda, dan lain-lain. Selanjutnya itu hak merek dagang memberikan pemiliknya hak eksklusif seperti nama, simbol, atau desain yang membedakan antara produknya dengan produk dari produk yang lain yang sejenis yang ada di pasar. Ini memberikan pemilik hak untuk melarang pihak lain menggunakan merek tersebut tanpa izin. Yang juga mencangkup hak untuk mengajukan tuntutan bila ada yang memakai hak merek dagang tersebut tanpa izin atau terjadi pelanggaran tentang hak merek dagang mereka. Kemudian hak merek dagang memberikan perlindungan terhadap pengguna yang tidak sah seperti pemalsuan, pemakaian tanpa izin seperti yang dijelaskan tadi, atau penggunaannya menimbulkan kebingungan di pasar. Pemilik merek dagang biasanya melakukan mendaftarkan merek dagang ini di kantor pendaftaran merek DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dengan memiliki hak merek dagang yang kuat, pemilik merek atau perusahaan yang memiliki merek tersebut dapat mempertahankan identitas merek dagang mereka, melindungi reputasi merek, serta mempertahankan pangsa pasarnya dan keunggulan dari kompetitif yang lain. Dari penjelasan yang diuraikan tadi dapat disimpulkan ada fungsi utama dari hak merek dagang tersebut menjadi 4. Yang pertama itu sebagai tanda pengenal untuk membedakan barang yang satu dengan barang yang lain. Jadi biar mudah untuk membedakan antara produknya yang ada maupun yang sudah ada tapi merek lain, atau punya perusahaan lain, atau selebihnya seperti itu. Kemudian melindungi alat sebagai yang kedua itu sebagai alat untuk melindungi identitas suatu produk yang digunakan oleh para produsen untuk mengidentifikasi produk mereka berbeda dengan produk yang lain. Jadi seperti alat untuk si produsen itu mengenalkan produknya yang bisa membedakan dengan produk dari pesaing lain atau perusahaan yang lain. Kemudian sebagai hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik merek untuk mengontrol penggunaan hak merek dan menghindari penyalahgunaan yang dimiliki oleh merek. Jadi di sini ini yang dimaksud yaitu sebagai hak yang eksklusif atau hak khusus yang dimiliki oleh pemilik merek untuk melindungi merek atau produk dagangannya atau produk barang yang diperjualbelikan di pasar untuk tidak disalahgunakan atau dipalsukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atau perusahaan lain. Dan yang terakhir itu sebagai alat untuk melindungi khalayak ramai terhadap tiruan atau pemalsuan barang. Jadi hak merek sendiri itu memiliki fungsi untuk melindungi dari pemalsuan atau tiruan barang-barang yang sudah terkenal yang dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi masyarakat ini lebih bisa meminimalisir penyalahan seperti pemalsuan terhadap barang-barang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi masyarakat ini seperti dilindungi sehingga masyarakat ini lebih aman dalam memilih dan membeli produk-produk yang ada di pasar dengan tidak khawatir akan produk tersebut palsu atau tidaknya.
Eh, dalam bisnis, hak merek dagang menjadi aset yang sangat penting dan harus dilindungi secara hukum. Dengan memiliki hak merek dagang yang kuat, pemilik hak merek dagang yang kuat dan yang sudah terdaftar secara legal, perusahaan itu dapat membangun citra yang baik dan memenangkan persaingan di pasar dengan mudah. Untuk selanjutnya itu pendaftaran hak merek. Agar suatu merek itu dilindungi secara hukum, dilakukannya pendaftaran hak merek di DJKI atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenhumkam. Tujuannya untuk meminimalisir terjadinya ada penyalahgunaan merek yang telah dibuat yang kemudian disalahgunakan oleh oknum-oknum atau pihak-pihak yang ingin memanfaatkan merek-merek tersebut yang belum terdaftar. Jadi seperti mencegah pihak-pihak yang lain itu menggunakan merek yang telah dibuat dan menyalahgunakannya dan memalsukannya atau sejenisnya. Jadi tidak semua hak merek dagang dapat didaftarkan dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hak merek dagang yang dapat didaftarkan itu meliputi dari 3 hal yang ada di materi. Yang pertama itu merek yang dapat membedakan produk dari yang satu dengan yang lain. Yang kedua itu merek yang digunakan sebagai alat promosi, jaminan atas mutu, dan penunjuk asal barang. Dan yang ketiga itu merek yang digunakan tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu hak orang lain. Jadi yang pertama itu merek yang dapat membedakan produk yang satu dengan yang lain itu ya yang berarti merek tersebut sudah tidak ada yang memakainya atau produk-produknya yang sejenisnya itu tidak memakai hak merek tersebut. Jadi hak merek tersebut dapat didaftarkan. Yang kedua itu artinya itu merek itu hanya digunakan untuk sebagai alat promosi, jaminan atas mutu, dan menunjuk asal barang. Jadi tidak dipergunakan untuk hal-hal yang lain. Untuk pengertian yang ketiga itu merek digunakan tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu hak orang lain. Jadi maksudnya ini adalah mereknya itu sudah terdaftar, yang belum didaftarkan, tetapi tidak ada unsur-unsur yang melanggar hukum, seperti misalnya ada hal yang berbau seperti alkohol atau yang berbau yang hal lain dan tidak mengganggu hak milik orang lain. Artinya hak tersebut tidak pernah dipergunakan oleh orang lain yang orang lain tersebut tidak didaftarkan kepada DJKI atau mereknya belum didaftarkan. Namun DJKI dapat menolak permohonan pendaftaran merek jika merek tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Syarat-syarat yang ditentukan tadi yang seperti tiga poin yang tadi, tidak membedakan produk atau jasa dari yang lain, tidak digunakan sebagai alat promosi, jaminan atas mutu dan penunjuk asal barang, atau melanggar hukum dan mengganggu hak milik orang lain. Setelah merek dagang didaftarkan, hak merek dagang biasanya memiliki masa waktu yang berlaku. Untuk masa waktu yang berlaku ini sesuai dengan ketentuan hukum-hukum yang ada di negaranya masing-masing. Untuk di Indonesia sendiri, masa hak merek dagang berlaku itu adalah dengan jangka waktu dalam 10 tahun. Tetapi hak merek ini bisa dapat diperpanjang secara berkala dengan membayar biaya perpanjangan. Tetapi jika pemilik merek atau perusahaan gagal memperbarui pendaftaran atau mempertahankan penggunaan merek, hak tersebut dapat hilang dan hak tersebut bisa menjadi milik umum dan dapat digunakan oleh siapa saja. Batasan waktu yang dimaksud ini untuk mendorong pemilik merek untuk secara aktif dan berkala dalam memelihara merek dari menggunakan merek mereka, sambil memberikan kesempatan bagi pesaing
untuk menggunakan merek yang tidak lagi dilindungi atau tidak digunakan secara efektif. Sekian dari pemaparan kami tentang hak kekayaan intelektual. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.